Pernah nggak sih kamu kepikiran, kok dulu Islam bisa jadi pusat ilmu dunia, tapi sekarang jarang banget dibahas, zaman Eropa masih gelap. Dunia Islam udah punya universitas, rumah sakit, bahkan ilmuwan kelas dunia. Nah, di video ini, kita bakal bahas sejarah peradaban Islam versi singkat, runtut, dan nggak bikin ngantuk. Halo pemirsa sekalian, selamat datang di channel Alawi Library. Kali ini kita bakal ngobrol santai tentang perjalanan panjang peradaban Islam dari awal lahirnya, masa kejayaan, sampai kenapa akhirnya mengalami kemunduran. Agar channel ini berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, comment, and subscribe. Bagi yang subscribe and comment, semoga ilmunya bermanfaat dan banyak rezeki. Dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum Islam datang, kondisi masyarakat Arab bisa dibilang kacau, penyembahan berhala di mana-mana, perang antar suku nggak ada habisnya. Dan perempuan nggak punya hak. Disinilah Islam hadir, bukan cuma sebagai agama, tapi sebagai solusi sosial dan moral. Tahun 610, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Dan sejak saat itu, perubahan besar dimulai. Tahun 622, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hijrah ini penting banget, karena disinilah negara Islam pertama terbentuk. Islam mulai membangun sistem di hukum, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Setelah Nabi wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di masa ini, wilayah Islam meluas keluar Arab, tapi tetap menjunjung keadilan dan kesederhanaan. Masuk ke dinasti Umayyah, pusat pemerintahan pindah ke Damaskus. Disinilah Islam berkembang jadi kekuatan global, bahasa Arab jadi bahasa resmi, administrasi negara makin rapi, dan wilayah Islam meluas sampai Afrika Utara dan Spanyol. Islam bukan cuma menyebar wilayah, tapi juga budaya dan peradaban. Ini bagian paling keren, zaman keemasan Islam di bawah dinasti Abbasiyah. Baghdad jadi pusat ilmu dunia, ada Baitul Hikmah, tempat ilmuwan dari berbagai bangsa menerjemahkan dan mengembangkan ilmu. Ilmuwan Islam nggak main-main, Al-Khwarizmi di matematika, Ibnu Sina di kedokteran, Al-Farabi di filsafat. Fakta menarik, aljabar, angka nol, bahkan konsep rumah sakit modern, itu kontribusi dunia Islam. Sementara dunia lain masih gelap, Islam lagi terang-terangnya. Di Spanyol atau Andalusia, Islam menunjukkan wajah toleransi. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan. Kota Korba jadi pusat ilmu, seni, dan budaya. Banyak ilmuwan Eropa belajar dari sini, dan itu jadi awal kebangkitan Eropa. Sayangnya, tidak ada kejayaan yang abadi, konflik internal, perpecahan politik, serangan Mongol, dan kolonialisme Barat membuat peradaban Islam melemah. Tapi ingat, yang runtuh itu kekuasaan, bukan ilmunya. Peradaban Islam pernah jadi cahaya dunia. Dan sejarah ini bukan cuma buat dikenang, tapi buat dipelajari. Karena pertanyaannya sekarang bukan, Islam pernah jaya atau enggak? Tapi, apa kita mau lanjutkan perjuangannya? Kalau kamu suka konten sejarah, versi santai dan bermakna, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.